Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bukhari TV dimanapun Anda berada, Surah Al-Buruj adalah salah satu surah dalam juz 30. Surah ini adalah surah ke-85 dalam susunan mushaf dan berjumlah 22 ayat. Surah Al-Buruj menjelaskan tentang betapa buruknya perlakuan musyrikin Quraisy kepada kaum muslim pada periode Mekah. Keburukan perlakuan musyrikin Quraisy tersebut dipersamakan oleh Allah dengan perlakuan para pembuat parit kepada orang-orang yang percaya pada Nabi Isa alaihissalam. Lantas, bagaimanakah kisahnya? Simak terus videonya hanya di Bukhari TV. Muqatil menyebutkan ada 3 parit besar. Yang pertama di Syria milik Abtormus, yang kedua di Persia milik Buktansor, dan yang terakhir di tanah Arab milik Yusuf Zunawas. Parit yang dikisahkan dalam Al-Quran adalah parit milik Yusuf Zunawas. Adapun yang di Syria dan Persia tidak dikisahkan dalam Al-Quran. Diriwayatkan dari Syuhaib, Rasulullah SAW menceritakan bahwa di Najran ada seorang raja yang bernama Yusuf Zunawas ibnu Syarahbil. Sekitar 70 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, raja tersebut memiliki staf ahli seorang penyihir karena ia sudah lanjut usia. Suatu hari dia berkata kepada raja, "Aku sudah tua. Untuk melanjutkan posisiku, aku rasa perlu adanya regenerasi. Tolong pilihkan seseorang pemuda yang akan meneruskan posisiku ini." Di daerah tersebut ada seorang anak yang bernama Abdullah ibnu Tamir. Ayahnya telah memasrahkannya untuk menjadi penerus dari sang penyihir. Di perjalanan menuju sang penyihir, ia mendengar suara seorang pendeta yang pintar dan suaranya bagus. Anak itu pun terkagum akan kepintaran dan keindahan suara pendeta tersebut dan mengikuti pengajiannya sehingga ia telat untuk menemui sang penyihir. Sesampainya ke tempat penyihir, anak itu pun dipukuli terlebih dahulu sebelum belajar karena ia telat dari waktu yang ditentukan. Akhirnya ia mengadukan hal tersebut kepada sang pendeta. "Kalau kamu takut pada si penyihir, katakan saja bahwa kamu disuruh dulu oleh orang tuamu. Dan jika kamu takut dimarahi oleh orang tuamu, katakan saja bahwa kamu ditahan dulu oleh si penyihir," kata sang pendeta. Ia pun melaksanakan apa yang dikatakan oleh sang pendeta, dan ternyata keduanya memaklumi hal tersebut. Pada suatu hari di tengah perjalanan menuju sang pendeta, ia melihat ada seekor singa yang menghalangi perjalanan. "Hari ini aku akan tahu siapa yang lebih baik. Apakah sang pendeta atau sang penyihir?" Anak itu bergumam dalam hatinya. Ia pun mengambil sebuah batu dan berkata, "Ya Allah, apabila sang pendeta lebih engkau sukai daripada sang penyihir, maka bantulah aku untuk membunuh singa itu dengan batu ini agar orang-orang bisa melewat lagi." Ia pun melemparkan batu tersebut dan singa tadi pun mati oleh batu. Orang-orang pun dapat melewati kembali jalan tersebut. Anak itu melanjutkan perjalanannya dan sesampainya di rumah sang pendeta, ia menceritakan kejadian tadi. Sang pendeta pun berkata, "Anakku, sekarang ilmumu sudah melebihi ilmuku. Aku sudah melihatnya sendiri. Sebentar lagi kamu akan diuji. Aku mohon kamu jangan menceritakan tentang aku ketika hari itu datang." Benar saja yang dikatakan sang pendeta. Setelah kejadian itu, ia dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Berita itu menyebar sampai ke ajudan raja yang mengalami kebutaan. Ajudan raja yang buta itu mencoba untuk berobat ke anak tersebut dengan membawa berbagai hadiah. "Semua yang aku bawa ini untukmu. Jika kamu dapat menyembuhkan kebutaanku ini," kata ajudan raja. "Aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun, hanya Allah lah yang menyembuhkannya. Kalau kamu iman kepada Allah, aku akan berdoa agar Allah menyembuhkanmu," ucap anak itu.
Ajudan raja pun menyatakan iman kepada Allah. Tak lama kemudian ia dapat melihat kembali. Keesokan harinya ia kembali bekerja sebagai ajudan raja dan duduk di tempat biasa ia duduk. Raja pun terheran karena ia sudah kembali bekerja dan berkata, "Siapa yang bisa menyembuhkan penyakitmu itu?" Ajudan pun menjawab, "Tuhanku." Raja pun marah. "Memangnya kamu punya Tuhan selain aku?" "Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah," ucap ajudan. Raja pun menginterogasi ajudannya tersebut agar menunjukkan siapa yang mengajarkan kepercayaannya seperti itu. Ajudan sempat menyembunyikannya, namun karena ia terus disiksa, akhirnya ia pun menyebutkan anak tadi. Raja pun menyuruh ajudannya yang lain untuk memanggil anak tersebut ke kerajaan. Setelah sampai di kerajaan, raja berkata kepadanya, "Hai bocah, hebat ya kau sekarang, sudah bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Kamu juga mempengaruhi semua pasienmu agar iman kepada Allah dan melupakanku." Anak itu berkata, "Aku tidak dapat menyembuhkan seorang pun, hanya Allah lah yang menyembuhkan mereka." Raja pun melakukan hal yang sama kepada anak tersebut seperti yang dilakukan kepada ajudannya. Anak itu pun sempat menyembunyikannya, namun akhirnya ia menyebut sang pendeta. Sang pendeta pun dipanggil ke kerajaan dan disuruh untuk menyembah raja lagi. Namun sang pendeta menolaknya sampai ia dipenggal. Hal serupa dilakukan juga kepada anak tadi dan anak itu juga menolaknya. Raja pun menyuruh pasukannya untuk membawa anak tersebut ke puncak gunung tertinggi di sana dan mengancam anak tersebut agar menghilangkan keyakinannya. Jika ia tetap tidak mau, lemparkan saja. Pasukan raja melakukan instruksi tersebut. Di tengah perjalanan, anak tadi berdoa, "Ya Allah, jagalah aku dengan kehendak-Mu." Setelah sampai di gunung, berguncanglah gunung tersebut dan membuat para pasukan raja tergelincir dan tewas. Namun, anak tadi selamat atas izin Allah. Ia pun berjalan kembali ke kerajaan dan menemui raja. Raja berkata, "Apa yang dilakukan pasukanku? Allah telah menjagaku dari mereka," ucap anak tadi. Raja semakin marah dan menyuruh pasukannya untuk membawa anak tersebut ke sebuah kapal dan bawalah ke tengah laut. Tanyakan kembali agar anak tersebut mau merubah keyakinannya. Jika masih tidak mau, lemparkan saja. Anak tersebut pun dibawa oleh pasukan raja ke tengah laut. Di tengah perjalanan, ia berdoa seperti tadi. Setelah sampai di tengah laut, terjadilah badai yang menenggelamkan kapal dan pasukannya. Dengan izin Allah, anak tadi selamat lagi. Ia pun pergi lagi menemui raja. Raja pun terheran-heran. Sang anak berkata, "Kamu tidak akan bisa membunuhku kecuali jika kamu mau mengikuti instruksiku." Raja pun menanyakan, "Apa instruksinya?" "Kumpulkanlah semua rakyatmu di sebuah lereng dan pasunglah aku di sana. Kamu hanya bisa membunuhku dengan anak panah ini." Tembakanlah anak panah tersebut sambil mengucap, "Bismillahirrahmanirrahim," ujar anak tadi. Raja pun mengikuti instruksi anak tadi. Setelah anak panah mengenai pelipisnya, ia pun mati. Semua rakyat raja pun terkagum dan mereka beriman kepada Allah. Raja pun tambah marah melihat hal itu. Ternyata tidak sesuai ekspektasinya. Harusnya semua rakyat tunduk kepadanya. Yang terjadi malah mereka beriman kepada Allah. Akhirnya raja pun mengancam semua rakyatnya agar kembali lagi tunduk kepadanya dengan membuat sebuah parit besar yang diisi dengan berbagai macam kayu untuk menyalakan api. Orang yang tidak mau tunduk kepadanya dan tetap beriman kepada Allah akan dimasukkan ke kobaran api tersebut. Sampai anak seorang ibu yang membawa 3 anaknya, ia diancam untuk kembali tunduk kepada raja atau anaknya dimasukkan ke parit yang berisi api itu satu persatu. Hingga anak yang terakhir yang masih berada dalam pangkuannya, ia sempat berpikir untuk menyelamatkan diri dan anaknya yang terakhir itu. Namun ia melihat anak tersebut dan ternyata anak yang masih dalam buayan itu berkata, "Bu, sabarlah, tidak apa kita mati,
karena kita berada dalam kebenaran. Sahabat Bukhari TV, sungguh betapa berharganya nilai keimanan. Ia tidak dapat digantikan meskipun dengan nyawa. Para ulama menyebutkan bahwa tujuan syariat atau yang dikenal dengan maqasid syariah yang paling pertama adalah menjaga agama dan keimanan. Allah pasti menjaga hambanya yang meminta pertolongan kepadanya dan meyakini kemahakuasaannya. Dari cerita itu juga kita harus mencari ilmu yang dapat bermanfaat bagi kehidupan, terutama bagi agama. Bahkan kita tidak boleh mengikuti perintah orang tua jika menyuruh untuk mencari ilmu yang akan membahayakan kita dan tidak sesuai dengan nilai agama. Para ulama juga menyimpulkan bolehnya berbohong dalam hal-hal tertentu yang dapat menjauhkan dari pertikaian, sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Tamir atas saran dari pendeta. Selain itu, kita juga harus bersabar ketika kita berada di atas kebenaran. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.